Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Purwakarta, Jawa Barat. Ada di mana nih teman-teman? Ini di Waduk Jatiluhur. Hari ini Jumat tanggal 5 September ya 2025 pukul 2. Suasananya seperti ini teman-teman. Gunung-gunungnya di kejauhan agak-agak tertutup semacam kabut ya, putih. Namun di area depannya kita masih bisa melihat bentangan air atau hamparan air ya, yang sedemikian luas. Nah, ini penampakan ke pelimpah Morning Glory ya. Ada dua pelimpah, satu di Ubruk dan satu di sekitar bendungan. Terlihat ya semacam kabut yang uap air ya, yang jatuh dari ketinggian karena sudah mencapai level tertentu. Kemudian jatuh ke penampungan yang berupa lingkaran ya, penampangnya seperti bunga kecubung, makanya disebut Morning Glory ya teman-teman. Dari pelimpah ini. Jadi di periode musim kemarau, namun sepertinya sudah mulai masuk musim hujan sehingga air cukup sampai ke level tertentu sehingga harus dibuang ya ke pelimpah ini. Diresmikan pada tahun 67 ya oleh Pak Presiden Soeharto, yang dibangun pada era sebelumnya tentunya di Orde Lama, dan diresmikannya pada tahun 67. Luar biasa, Rudat FM ini adalah kunjungan kedua yang di masa lalu sempat dengan teman-teman main ke pelimpahnya ke atas ya, diantar oleh petugas setempat dan menelusuri jembatan ini yang merupakan juga bendungannya teman-teman ya. Dan satu ketika diantar ke bawah dari bendungan ada semacam PLTA di mana beberapa turbin yang ukurannya besar berada di bawah ini teman-teman, di bawah jembatan ini, yang menjadi suplai listrik barangkali di sekitar Jawa Barat ini ya, PLTA. Jadi di masa lalu sudah ada PLTA yang merupakan sumber energi berkelanjutan ya, tidak menggunakan bahan bakar yang mengganggu lingkungan, tapi merupakan penggeraknya adalah air yang dijatuhkan dan memutar turbin. Berada di kolong jembatan ini atau bendungan ini. Kurang lebih ada beberapa turbin ya, sehingga Rudat FM di kurang lebih 15 tahun lalu berkunjung ke bawah. Di sana ada PLTA Jatiluhur dan sempat melihat dari atas penampang atau kondisi pelimpahnya yang waktu itu sempat mengering karena memang sedang susut airnya. Saat ini sepertinya sedang penuh dan air yang jatuh ke pelimpah berubah menjadi uap air ya, saking tingginya. Nah, ini ada penjelasannya nih teman-teman. Tingginya 110 meter, diameter terluarnya 90 meter. Nah, justru pada saat periode banjir, air secara normal tidak mengalir melalui pelimpah. Mungkin ada semacam pembuangan khusus ya. Nah, ada cruise menggunakan perahu nih teman-teman. Asik juga ya. Ada jalur pacu teman-teman. Jalur pacu bisa disewa sepertinya ya teman-teman oleh pengunjung ya. Imaging biasanya di Jatiluhur dipakai untuk latihan ini juga, dayung ya teman-teman. Biasanya untuk menjelang PON ataupun menjelang SEA Games atau Asian Games. Danaunya luas ya, atau waduknya luas, dan yang mengarah ke arah selatan merupakan area pemukiman ya, di mana ada keramba-keramba ikan. Ini area resortnya nih teman-teman. Jadi ada beberapa kafe di sini. Tiket masuk tadi Rudat FM masuk melalui pintu utama. Untuk kendaraan 25.000, lalu personal atau orang per orangnya ada Rp25.000. Total kami berdua tadi sekitar Rp75.000. Ada hotel juga di sini teman-teman.
sebelah dari bendungan. Sepertinya pengunjung mungkin sudah tidak boleh masuk ke bendungan barangkali ya. Sebenarnya asik juga pemandangan ke arah hilirnya teman-teman. Bisa melihat bagaimana air mengalir dari bendungan ke arah hilir. Nantinya barangkali ke Karawang ya. Ke Karawang, ke Bekasi, sampai ke Jakarta ya melalui banjir kanal, bukan banjir kanal, saya ada Kalimalang ya teman-teman. Alirannya sampai ke Jakarta untuk pengairan. Berikut juga untuk suplai air pump, air baku ya teman-teman. Fungsi dari waduk yang dibangun di era Orde Lama dan diresmikan proses kelanjutannya di era Orde Baru awal ya teman-teman. Di sekitar kafe ini ada semacam historicalnya juga, nanti kita coba lihat ya, historical pembangunan dari Waduk Jatiluhur. Penampakan pelimbahnya ya, amazing banget. Saking tingginya 110 meter ya teman-teman kedalamannya. Jadi air sampai berubah menjadi uap air ya, dari jatuh dari ketinggian. Diameter luarnya 90 meter. Ada waterboom juga di sekitar sini teman-teman. Untuk teman-teman yang membawa keluarga anak kecil ya, bisa bermain water sport. Ada kolam renang ya, waterboom. Bendungan Jatiluhur tidak boleh hanya digunakan selama 1 atau 2 tahun. Itu harus digunakan selama ratusan tahun untuk meningkatkan produksi pertanian. Masyarakat membutuhkan air. Air penting untuk listrik juga, tidak hanya untuk penerangan tapi juga untuk industri. Disampaikan semasa pembangunan tahun 57 hingga tahun 67 Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Jadi diawali pembangunannya tahun 57 hingga tahun 67, jadi 10 tahun pembangunan ya. Subhanallah, suaranya sampai bergemuruh teman-teman. Air yang jatuh dari ketinggian masuk ke pelimpah. Nah, ada kano nih teman-teman, olahraga di Jatiluhur. Asik juga ya, olahraga kano. Mungkin latihan timnas barangkali. Atau Porda, PON. Asik juga ya. Wah. Nah, kalau teman-teman punya olahraga air, wah ini mantep banget nih Jatiluhur buat praktek ya. Kano atau dayung, jet ski barangkali. Amazing banget. Semakin sore semakin banyak kegiatan nih, karena mungkin nggak terlalu panas juga ya.
Timeline pembangunan Waduk Jatiluhur. In the beginning, ada Insinyur Haji Juanda dan Insinyur Sediatmo. Konsultannya dari Prancis ya. Das Citarum ya teman-teman. Ada groundbreaking 1957. Masa konstruksi tahun 60. Kunjungan Presiden Soekarno. Peresmian tahun 67 di era Pak Harto. Otorita Jatiluhur tahun 70. Jadi semacam perusahaan negara ya yang mengelola. Pelimpahnya ada dua ya, di sekitar Bendungan dan sekitar Ubruk. Hingga kondisi saat ini ada Jatiluhur Water World dan sunset di Jatiluhur. Ada Istora Cafe dan Resto. Nah, di restonya bisa menjadi venue untuk pernikahan dan resepsi nih teman-teman. Di sore ini ada kegiatan untuk itu ya teman-teman. Agam and Astrid, selamat untuk yang menikah sore ini. Udah TPM ikut menjadi saksinya nih. Di Jatiluhur tanggal 5 September 2025 pukul 16 sore hari Jumat ya teman-teman. Mempelai pria salam pada bapak dan kepada ibu dan kita sebentar yang dulu. Lalu kedua orang tuanya izin pamit dulu. Jatiluhur yang bertepatan dengan ada resepsi pernikahan di sekitar jembatan Waduk Jatiluhur. Menjelang sunset ya, pukul 4 sore, di saat matahari juga sudah mulai agak redup. Waktu yang sempurna untuk mengadakan event ya, dengan view-nya kepada hamparan air ya. Berikut siluet gunung-gunung yang indah bentuknya ke arah selatan ya. Amazing.